Nah, bahasanya ini tentang sebetulnya pertanyaan paling umum lah dari awal kita buka ini pertanyaan udah mulai muncul. Banyak dari Bapak Ibu yang merasakan atau pernah mempertanyakan kira-kira kenapa gratis? Iya. Ya? Ya itu nanti sudah pasti itu. Ya, kita pastilah banyak. Ini kan gratis ya, terus kalian ke pegawai nanti digaji atau enggak? Kalian dapat apa? Kemudian makan dikasih enggak? Atau pas itu banyak banget. Dan saya selalu sampaikan Bapak Ibu, selama bukan Bapak Ibu yang kasih gaji, jangan ditanya. Saya pun bingung jawabnya gimana, gitu. Karena namanya perusahaan pasti ada gaji untuk karyawannya. Ya, jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir. Nah, ya, dan sekarang sebetulnya dengan cara seperti ini tuh menguntungkan nggak sih? Kita akan bahas nih Bapak Ibu. Menurut Bapak Ibu ada kerugian atau tidak? Pertama, kita lihat dari sisi perusahaan dulu. Menurut Bapak Ibu nih, dari sisi perusahaan, apa kira-kira yang mereka cari atau benefit yang mereka dapatkan selain penjualan? Amal. Betul. Pertama, amal. Khususnya untuk amal ini Bapak Ibu, emang betul si ownernya ini adalah seorang yang taat juga lah dalam agama dia ya. Dia terbilang orang yang taat. Nah, suatu waktu dalam satu sesi dia pernah bilang, kenapa saya bisa sekarang seperti ini? Karena saya percaya ketika kita memberikan sesuatu yang banyak hal ke orang lain, khususnya kebaikan, maka apapun nanti yang kita minta, lambat laun dia akan dapat juga. Intinya apa yang kita tanam itu nanti yang akan kita tuai. Ini sampai dia lakukan itu di Malaysia juga, dia lakukan di Singapura, di Brunei, dan sekarang di Indonesia. Caranya sama. Bapak Ibu pergi ke center yang mereknya Alpatera, yang modelan seperti ini semuanya gratis. Ya. Jadi ini aman. Yang kedua kira-kira apa? Promosi. Yang cuan nanti cuan. Yang kedua promosi. Bapak Ibu, promosi yang paling bagus adalah yang seperti ini. Betul ya? Dari mulut ke mulut, apalagi di bidang kesehatan ini. Kalau misalkan kita promosi di hal-hal lain, saya rasa itu nggak terlalu worth it lah. Mungkin ya dulu kita ada yang kursi pijat, tahu? Apa mereknya yang 100 juta kalau salah ya? Itu kan emang promosinya tuh emang gembor banget tuh, sampai artis-artis pakai segala macam kan. Banyak dijual. Nah, pertanyaan jangan sebut merek lah. Oh iya, nggak apa-apa. Ini kursi pijat. Untuk Kalian kan alat terapi juga. Kursi pijat, saya masih lagi juga kan. Nah, kursi pijat ini saya pernah tadi kan saya juga sering ngantarin alat ke rumah-rumah orang kan. Terus di rumah itu pasti kebanyakan ada kursi pijatnya Bapak Ibu kita ini. Lalu saya tanya, kursi pijatnya masih dipakai nggak? Masih pakai. Apa fungsi kursi pijatnya? Enakan badan saya. Apa yang enak? Otot-otot saya. Karena memang kursi pijat untuk otot. Tapi dia bantu bagian terdalam nggak, seperti ginjal dan macam? Tidak. Dia hanya bantu dalam relaksasi otot. Harganya 80 juta. Haji naik berapa? Nggak nyampe 1 juta. Artinya apa? Orang Indonesia kebanyakan pada saat itu emang ketika kita punya uang berlebih dan melihat ada promosi yang besar-besaran dan banyak artis yang pakai, teman-teman yang pakai, kita ngikut juga. Dipakai nggak? Enggak, gitu ya. Sehingga kita ikut aja. Dan tapi sekali lagi, setiap apa yang kita beli pasti akan ada manfaatnya. Minimal untuk relaksasi otot. Apalagi di usia-usia dari 50-60, kita benar-benar butuh yang terapi-terapi seperti itu. Jadi promosi ya. Ketiga kira-kira apa? Bukan cuan tadi. Cuan nanti, cuan itu urusan perusahaan ya. Itu udah pasti kan namanya bisnis. Kira-kira apa Pak Ibu? Saya lupa, makanya saya tanya apa ya? Saya sambil mikir dulu, saya lupa materinya. Bukan lapangan kerja. Oke, ya sama lah kita coba di amal tadi lah. Untuk kalian. Tapi dia bayar loh. Saya digaji loh, saya nggak mau. Iya, makanya kan bukan lapangan kerja kan. Ini dia. Ini yang pertama amal, kedua promosi, yang ketiga, aduh apa ya? Saya lupa loh. Apa Bu? Oh iya, untuk branding. Ketiga branding. Tadi seperti yang saya sampaikan, ketika nanti ke depannya, Bapak Ibu, saya baru datang ke sini aja ya. Ini ITERA bukan? Kan banyak teman-teman terapi lain. Ini ITERA ini bukan cara ini bukan tidak. Nah, sehingga branding ini juga penting. Jadi yang ke depannya kalau Bapak Ibu andai kata ya kita udah pindah dari sini misalkan,
terus tiba-tiba suatu waktu ibu mendengarkan ada beberapa keluhan dari keluarga atau teman-teman ibu masih ingat tuh ada namanya Al-Fatihah, ibu tinggal mampir ke sana aja untuk orang-orang baru khususnya. Nah, karena kita pengen branding dari Al-Fatihah ini, yang pertama adalah free trial selama sepuasnya, lalu yang kedua adalah nanti yang kedua ya, saya lupa yang kedua ini. Yang keempat, ya juara pasti ya. Bapak Ibu jangan yang itu ya, yang lain dulu, itu pasti itu. Ya, dari awal kita udah bilang kamu jual alat ya, bukan gaya-gayaan doang, itu pasti. Yang keempat apa kira-kira? Yang keempat apa justru lupa ya. Oh ya, hemat biaya, hemat kos. Kenapa bisa dibilang hemat kos? Dengan alat yang ratusan juta itu, bayangkan kalau kita misalkan pakai TV untuk iklannya, berapa biaya yang harus keluarkan, ratusan hingga mungkin miliaran juga. Oh, kita pakai ini yang gede itu di jalan, billboard segala macam, berapa total yang harus dibayarkan dalam hitungan hari, berminggu atau bahkan berbulan-bulan, harganya nggak murah Bapak Ibu. Nah, sehingga dengan menggunakan cara seperti ini kita hanya menanggung dari biaya sewa dengan operasional, dan Bapak Ibu menikmati langsung bagaimana alat yang harga segitu tuh bisa mendapatkan reaksi dan kebaikan. Saya lagi membayangkan Bapak Ibu, saya pernah di satu perjalanan. Ini contoh ya, waktu beberapa tahun yang lalu lah, ada satu iklan rumah hanya dengan berapa ratus juta gitu. Saya mikirnya, oh ini sih mahal gitu kan. Maksudnya di dalam kemampuan saya saat ini ya, buset mahal banget. Bayangkan Bapak Ibu lagi di tol lihat Al-Fatihah, kualitas terbaik Jepang untuk pembersihan darah dan lancarkan darah, harganya hanya 350 juta. Gila nih orang, gak bakal ada yang mau beli gitu. Pasti kita semua mendapatkan respon yang sama lah, karena alat ini gak murah. Yang pertama, yang kedua, kita belum coba bagaimana bisa kita percaya dengan harga yang begitu mahalnya. Sehingga hemat kos nggak di sini, hemat banget lah. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, dari sisi customer sendiri, kira-kira apa keuntungan yang didapatkan selama terapi di sini? Kesehatan. Yang pertama sehat ya, karena ini tempat kesehatan. Yang kedua, hemat. ya sama-sama hemat ya. Gratis. Bukan hemat Ini lagi. kita nggak nanggung biaya parkir Bapak Ibu ya. Mau Gratis. Ketiga, Bapak, selama di sini kira-kira apa yang Bapak dapatkan? Banyak teman, Ya, banyak teman, tiba-tiba ada yang kenal aja. Banyak teman. Sosialitas. Ada lagi? Lebih sehat. Udah nih. Udah. Apa lagi? Ibu, kira-kira selama Ibu 2 hari ini lah. Ibu belum pengalaman banget ya. Yang udah lama, Bapak udah lama belum? Belum juga. Berdua. Bapak lah, udah lama nih. Kira-kira Pak, selama di sini apa lagi yang didapatkan nih? edukasi. Nah, kita kan ada pembicara juga kan, kadang omongannya nggak jelas pun ya, tapi ada ya yang perlu diambil ya, edukasi, Pengetahuan ya. pengetahuan ya. Ada lagi? Enggak ya, emang nggak ada lagi, itu aja. Customer. Selanjutnya dari staff. Menurut Bapak Ibu apa yang didapatkan staff selama di sini? Bentar, ini ada satu lagi nih. Bapak Ibu selama terapi di sini, khususnya Bapak udah lama, Ibu Susi udah lama, happy nggak? Masukin dikit ya, happy ya. Happy. Nah, untuk staff nih, menurut Bapak Ibu? Staffnya jawab dong. Oh iya ya, pertama staff saya pun sehat. Sehat. Yang saya rasakan ya. Yang kedua, Mungkin banyak berkenalan. ya relasi juga. Relasi ya. Karena tahu kan tiba-tiba ada yang nawarin anaknya, terus sehat relasi. Ketiga, apa ya, yang udah lah, gaji. Mau ganti gaji saya nggak mau ini. 8 ke 8 baru 12 jam loh. Gajinya di atas itu yang nomor 1. Udah mau 3 aja. Kecuali tinggi baru lihat. Oke, gaji. Ada lagi? Kira-kira apa ya? Happy menolong orang. Ya betul, happy. Happy kita sebetulnya di sini banyak Bapak Ibu. Pertama, happy-nya adalah Bapak Ibu, saya jujur ya,
Kenapa saya pengen selalu ada testimoni itu? Karena setelah dari situ saya bisa malamnya saya cerita ke mama gitu. Ma, tadi ada perbaikan ini, dan dia juga senang dengarnya. Kadang tuh pas saya sering ngomongin soal kesehatan, alhamdulillah sekarang tuh orang tua saya dua-duanya udah mulai ada perbaikan, udah mulai jalan pagi, Laki juga nggak orang berjemur. tuanya? Belum. Bukan, itu kalau udah bersih juga ya satu buat saya. Kayak nanti saya kirim ke kampung. Oh, di kampung. Nanti ke depannya saya pengen juga orang tua saya bawa ke sini minimal ya 1 bulan full dia coba minimal. Itu saya nanti juga pengen karena kemarin Bapak juga habis operasi prostat kan. Nah, jadi pengen juga buat maintenance di sini. Nanti lah cari waktu dulu. Jadi perbaikan dari Bapak Ibu itu bikin saya happy, jujur. Yang kedua, makanan di sini enak-enak. Gratis. Iya, makanannya ini enak-enak, apalagi yang ikhlas itu enak banget. Bawain ya. Ketika saya keselak ada minumannya. Ada juga minumannya. Dan ini saya happy banget. Ya. Dah, 3 ini ada lagi ya? Ada tambahan nggak, Jos? Lu kan juga staff di sini. Nggak ada lagi. Itu ya, itu dari kita. Nah, sekarang kita masuk yang terakhir. Menurut Bapak Ibu, dari sisi sudut pandang pembeli, kira-kira apa yang didapatkan selama terapi di sini? Dari sudut pandang pembeli, kan customer nih menikmati. Kalau pembeli, kira-kira apa yang dia dapatkan di sini? Bapak Ibu bayangkan lagi misalkan lagi beli mobil atau beli sesuatu gitu. Nah, Bapak Ibu lagi berada di suasana di lingkungan itu kebetulan, dan Bapak Ibu udah menikmati beberapa hari atau beberapa bulan. Kira-kira selama itu apa yang dari sisi pembeli dapatkan? Contohnya yang Patera ini. Akhirnya. Sudah tahu manfaatnya itu alatnya. Yang pertama, Bapak Ibu dapat test drive free trial ya. Bapak Ibu penting nggak test drive ini untuk membeli sesuatu? Tadi ya mobil aja kita masih dikasih coba setengah sampai 1 jam ya untuk test drive. Apalagi yang lain-lain. Khusus untuk alat kesehatan, khusus di alat Patera ini Bapak Ibu coba berapa lama? Sepuasnya. Ya, test drive. Jadi Bapak Ibu merasakan sendiri pengalaman nyata, reaksi dan perbaikan dari tubuh Bapak Ibu sendiri. Yang pertama. Kedua, ini yang paling penting kita dapatkan di sini adalah trust atau kepercayaan. Surya itu nggak mungkin tiba-tiba dia bikin sebanyak itu kalau tidak ada kepercayaan, kalau tidak ada trust. Dari siapa? Dari lingkungannya sendiri. Lingkungannya Ibu Nana itu ramai banget. Dan jujur lingkungannya juga banyak yang bawa pulang karena banyak reaksi yang dirasakan. Jadi kepercayaan ini sangat penting lah, Bapak Ibu ya. Jadi inilah pertanyaan-pertanyaan yang dari awal dari beberapa waktu lalu belum kita bisa jawab, dan inilah jawabannya. Kurang lebih seperti inilah. Kalau dari rekan-rekan lain jawabannya beda, yaitu urusan mereka lah. Jadi ini jawaban saya sama jawaban Bapak Ibu semuanya. Udah nggak ada pertanyaan lagi ya, jadi Bapak Ibu bisa menikmati dengan damai ya terapi ini. Oke? Terbuka ya. Nah sekarang